Oke, selamat pagi teman-teman di Indonesia, selamat sore untuk kita semua yang ada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran malaikat keempat atau Wahyu 18. Saya mau review sedikit ya sebelum kita lanjut. Waktu lalu kita sudah buktikan mengenai second witness atau witness kedua dari mengenai hari Sabat atau Sabat issue, permasalahan hari Sabat yang akan terjadi pada waktu Sunday Law. Dan kita sudah lihat bahwa waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kayaknya kita masih ada gambarnya di sini ya. Coba kita lihat. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, di sini kalau nggak salah, coba kita lihat. Nah, ya ini dia. Kita punya pelajaran waktu lalu. Kita coba kasih kecil. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, supaya keep the Sabbath day, Ellen White bandingkan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu sama dengan Wahyu 18. Jadi supaya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir untuk keep the Sabbath, itu juga Ellen White bandingkan line upon line-nya dari Wahyu 18. Jadi umat-umat Tuhan akan keluar dari Babylon supaya mereka juga bisa keep the Sabbath. Dan kapan itu terjadi? Itu terjadi pada waktu ada undang-undang hari Minggu yang mana akan memaksakan seluruh dunia yang akan dimulai dari Amerika supaya keep the Sabbath kan. Nah juga kita lihat waktu lalu bahwa pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu terjadinya pada waktu midnight. Dan itu literal midnight ya. Jadi literal midnight. Tapi kita sekarang di waktu kita ini sudah menjadi spiritual. Jadi waktu kita atau umat-umat Tuhan keluar dari Babylon untuk keep the Sabbath itu akan menjadi spiritual midnight. Tapi nanti kita akan belajar kapan itu spiritual midnight khusus untuk midnight. Jadi ini udah dua witness yang mana midnight itu terjadi pada waktu Sunday Law atau close of probation. Dan pada waktu midnight kan di Matius 25 ada bilang, go ye out to meet the bridegroom. Di Wahyu 18, come out of her, ada keluar-keluar. Nah pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, pada waktu midnight, Firaun bilang apa? Go out, come forth, keluar kamu dari Mesir. Nah kita sudah lihat kata-kata yang sama yang diucapkan pada waktu midnight. Jadi midnight itu terjadi di Wahyu 18 dan kita sudah lihat Wahyu 18 itu terjadi pada waktu Sunday Law. Oke. Dan itu yang kita sudah compare line upon line mengenai mengenai hari Sabat ya. Yang mana hari Sabat itu akan terjadi pada waktu isu hari Sabat akan terjadi di waktu Wahyu 18 atau the fourth angel's message. Oke, ini dia punya kutipan yang terakhir waktu lalu yang saya sudah kasih, saya coba mau baca lagi supaya kita bagus ya dia punya transisi. Jadi dia bilang seluruh dunia diterangi dengan kemuliaan dari kebenaran Tuhan. Nah, ini Wahyu 18 kan kata-katanya dan dibilang Tuhan tidak akan menutup period of probation, waktu dari probation, sampai pekabaran peringatan akan diberikan dengan lebih jelas. Nah, kalau kalian lihat, waktu Ellen White kutip, the whole earth is to be lightened, Wahyu 18, terus dia bilang, ada apa ini, Wan? The next one dia bilang apa? Ada apa di Wahyu 18 ini? Apa kata-kata yang Ellen White bilang sesudah Wahyu 18? Apa dia bilang? Tutup pintu. Tutup pintu. Jadi waktu Ellen White kutip Wahyu 18, dia langsung sambung dengan pekabaran tutup pintu. Dan kita sudah lihat ya di Wahyu 18 kan ada Sunday Law issue, ada close of probation, ada midnight, ada yang terima meterai, ada yang terima tanda binatang. Semua itu di Wahyu 18. Ada kata-kata keluar, ada midnight, ya kan? Jadi semua itu jadi di Wahyu 18.
dan dibilang trompet harus dikasih dengan suara yang tertentu. Dan dia langsung sambung, hukum Tuhan harus ditinggikan. Tuntutan hukum Tuhan harus diberikan dengan dia punya karakter yang benar dan sacred ya, yang suci. Supaya orang-orang akan dibawa untuk membuat keputusan, entah mereka mau terima kebenaran atau menolak kebenaran. Jadi harus dinyatakan dengan benar. Yet, pekerjaan akan dipotong dalam kebenaran. Pekabaran dari Christ righteousness atau Kristus dan kebenarannya akan dikumandangkan dari satu tempat ke tempat yang lain di seluruh dunia, from one end of the world to other. Nah, terus langsung dia bilang, this is the glory of God yang akan tutup pekerjaan dari malaikat ketiga. Waduh, jadi selalu kan kita lihat, kalau saudara perhatikannya, selalu Ellen White sambung, bilang pekabaran malaikat ketiga dan pekabaran malaikat keempat. Ketiga, keempat, ketiga dan keempat. Kalau kalian baca pekabaran malaikat ketiga yang akan dikumandangkan dengan loud cry, penutupan malaikat ketiga, pintu kasihan, pasti kalian akan lihat di situ entah akan ada the whole earth lightened with the glory, Revelation 18, atau dia akan kasih latter rain, atau kecurahan Roh Kudus, atau refreshing. Itu semua terjadinya di Wahyu 18, permulaannya di Wahyu 18. Dan akan terus-terus sampai tutup pintu, close of probation, habis itu time of trouble, 7 last plagues, dan kedatangan Tuhan Yesus. Itu dia punya event-event yang akan terjadi ya, atau events, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, ini kita sudah bahas waktu lalu, dan sekarang yang akan kita pelajari pada saat ini, kita mau lihat ya berapa banyak. Ya, oke. Nah, ini enggak banyak kita akan mau bahas, tetapi mungkin minggu depan atau ya pertemuan berikut kita nggak akan mau bahas, kita hanya mau bahas hari ini, two cleansing of the temple atau 2 pembersihan dari Ka'bah. Saya nggak mau lanjutkan yang lagi karena the next Bible study yang akan kita akan belajar mengenai Ezra, ya kan, yang Ezra 7. Habis itu kita akan bahas mengenai Nehemia and Zerubabel. Kita akan lihat mereka punya timeline di mana. Saya nggak mau gabung karena itu pelajarannya bagus sekali. Saya hanya mau kasih to cleansing of the temple hari ini, yang mana another witness. Jadi ini sudah terakhir, witness yang terakhir yang saya akan mau tunjukkan mengenai Wahyu 18, oke? Nanti habis itu kita akan kasih mengenai di mana itu Ezra dan Nehemia, karena waktu Ezra keluar dari Babylon dia itu sama-sama dengan Nehemia. Dan Ellen White juga kutipan mengenai Zerubabel. Oke, jadi mereka punya pekerjaan itu, dan kita akan lihat yang Ezra 7 verse 9 yang kita selama ini belajar. Kalian akan lihat ya nanti, oke? Kalian akan lihat apakah, jadi ini istilahnya witness atau saksi yang terakhir yang saya mau berikan mengenai Wahyu 18, oke? Nah, sesudah itu kita punya pertemuan yang terakhir, nanti kita akan bahas dengan detail itu kutipan yang Ellen White bilang mengenai di New York ya, yang kita sudah bahas, yang ada gedung jatuh, itulah penggenapan Wahyu 18 ayat 1 sampai 3. Kita akan bahas itu dengan detail dan pelajaran Wahyu 18 akan berakhir. Oke? Jadi ini mungkin 2 kali pertemuan lagi baru kita akan selesai di pelajaran Wahyu 18. Oke, jadi saat ini kita akan baca mengenai 2 cleansing of the temple atau 2 cleansing of the temple ya. Jadi apa hubungan ini dengan Wahyu 18? Sebenarnya ini kalau kita belajar ini kita sudah tahu dia punya pelajaran sebelum-sebelumnya, tapi ini hanya another witness. Kenapa saya kasih another witness banyak kepada kita? Kalian tahu kenapa? Karena pekabaran ini akan banyak, kita belum rasakan sekarang.
Tapi saya yakin dan percaya ini akan banyak yang against this message. Jadi itulah sebabnya saya kasih banyak sekali witness supaya kita bisa dengan pertolongan Tuhan bisa saudara dan saya bisa mempertahankan kebenaran pekabaran Wahyu 18 atau pekabaran malaikat keempat. Sudah banyak sekali witness ya yang kita sudah pelajari dan akan kita pelajari. Oke. Jadi hopefully dalam 2 meeting lagi kita sudah selesai Wahyu 18 dan kita akan lanjutkan dengan pelajaran yang lain. Oke. To cleansing of the temple ya. Oke. The prophet says, para nabi itu berkata, saya melihat ada malaikat yang lain yang turun dari surga mempunyai kuasa yang besar dan bumi diterangi dengan kemuliaannya. Nah ini Ellen White kutip Wahyu 18 ayat 1. Dan dia berseru dengan suara yang nyaring, Babylon yang besar sudah rubuh, dan menjadi kediaman para iblis. Oke. Jadi dia kutip Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Nah sekarang langsung Ellen White sambung. Ini adalah pekabaran yang sama yang diberikan oleh pekabaran malaikat kedua. Oke, saya nggak perlu gambar karena kita sudah tahu dia punya gambar. Pekabaran malaikat kedua diulang lagi di pekabaran malaikat keempat. Dua-dua pekabarannya sama. Babylon sudah rubuh, Nah, kita akan lihat sekarang apa sih doktrin Babylon? Oke, apa sih sebenarnya yang Ellen White bilang mengenai Babylon? Oke, kayaknya saya harus gambar supaya kita bisa lihat dengan jelas ya. Oke, saya akan gambar sekarang. Di sini gambarnya ya. Ini gambarnya ya. Message. Dan ini the fourth angel's message. Dia bilang ini dua-dua is the same message, yaitu Babylon sudah rubuh, Babylon sudah rubuh. Oke, kita tulis aja di sini ya, di fourth. Babylon is fallen, is fallen. Oke, jadi dua-dua sama. Ini juga Babylon is fallen, is fallen. Ini pekabaran malaikat kedua dan keempat itu sama. Kita sudah tahu ya, ini hanya repetition. Tapi ada sesuatu yang Ellen White mau tekankan di sini, oke? Dan dibilang di situ, Babylon jatuh karena, oke. Alasan kenapa Babylon jatuh, karena dia telah membuat seluruh nations atau bangsa minum dari anggur murka percabulannya. Oke, jadi sekarang ya, saya mau tanya kalian. Kenapa dibilang, kenapa Babylon jatuh? Apa penyebab dari Babylon jatuh? Apa penyebabnya? Apa penyebab Babylon jatuh? Jadi ini... Cawan full. Oke. Cawan full. Ini efek ya. Ini efek. Efeknya Babylon sudah jatuh. Cause-nya adalah dia sudah membuat all nation drink. Oke. She made all nation ya. Jadi penyebabnya adalah she made all nations drink of wine. Ini dia. Oke, jadi ini ya, perhatikan baik-baik karena ini adalah satu prinsip yang lain yang kita mau kasih, yang mana Babylon itu belum jatuh kalau dia belum membuat seluruh bangsa itu minum dari anggur. Anggur dia punya false doctrine ya. Jadi walaupun dia sudah kasih dia punya anggur, tapi kalau belum semua minum, itu belum akan jatuh. Kita akan lihat dia punya prinsip di sini. Oke, kita lanjut ya. Terus pertanyaannya, apa sih dia punya wine? Nah ini kan, what is the wine? Apa dia punya wine? Dia punya false doctrines. Oke, jadi saya akan tulis di sini. Dia punya wine ini, yang dia kasih minum semua ini. Wine di sini. Apa di sini, Li? Saya harus tulis. Kita tulis ini apa di sini? False doctrine. False doctrine, oke. False doctrines. Oke, jadi sekarang Babylon sudah jatuh, sudah rubuh karena dia membuat seluruh bangsa, seluruh dunia minum dari dia punya
false doctrine atau doktrin-doktrin ajaran-ajaran yang salah. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan lihat apa dia punya false doctrine atau dia punya ajaran-ajaran yang salah. Ini ya. Dia telah memberikan kepada dunia false sabat. Oke, jadi dia sudah berikan kepada dunia sabat yang palsu instead of jadi pengganti dari sabat hukum keempat, dan dia sudah mengulangi kebohongan yang setan sudah berikan pertama kali kepada Hawa di Eden, yaitu natural immortality of the soul. Oke, sekarang kita lihat ya. Jadi, coba kalian kasih tahu sama saya. Apa false doctrine yang spesifik yang Ellen White ada tulis di sini, yang mana itu adalah wine atau anggur yang dia sudah berikan kepada dunia? Apa yang Ellen White describe di sini? Yang Ellen White tuliskan apa kira-kira? False doctrine atau wine atau anggur yang dia sudah kasih kepada dunia. False Sabbath Dengan instead of Sabbath, the fourth commandment. iya ya. Dengan natural immortality of the soul. Natural Kamu tidak akan immortality mati. of the soul. Oke, kita tulis ini ya. Jadi dia punya false doctrine di sini satu, false Sabbath atau Sunday, kita tulis ya, Sunday. Terus kedua adalah apalagi natural Immortality. Kali-kali kamu tidak akan mati kan? Of the soul. Kan? Itu dia. Jadi yang Lali bilang, yang dia bilang kepada Hawa adalah kamu tidak akan mati walaupun kamu makan buah terlarang ini, thou shall not surely die. Meaning kamu nggak akan mati. Itu namanya immortality of the soul. Jadi mortal kan mati. Immortal tidak akan mati. Jadi orang itu tidak akan mati walaupun mereka sudah disobey Tuhan, melanggar hukum Tuhan, nggak akan mati. Dan juga kedua adalah dia kasih Sunday. Nah ini adalah wine atau false doctrine yang dia kasih kepada dunia. Nah dibilang di sini, waktu Babylon jatuh, seluruh dunia akan minum. Oke, nah saya akan mau di sini Ellen White hanya kasih dua. Nanti kita akan lihat di kutipan berikut ada lebih lagi dia punya false doctrine yang ya atau yang disebut dilambangkan dengan anggur ya. Oke. Terus dia bilang di sini lanjut, bukan hanya itu saja, dia bilang banyak error bermacam-macam error yang dia sudah sebarkan sebar luas, dan juga ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin dari perintah-perintah manusia. Oke. Walaupun di sini Ellen White tulis banyak, tapi waktu dia bilang wine atau anggur atau dia punya false doctrine, dia tulis spesifiknya satu false Sabbath dan dua natural immortality of the soul. Oke, continue ya. Nanti kita akan lihat kapan dia punya full atau dia punya cupnya itu istilahnya semua sudah minum dari anggur percabulannya atau sudah minum dia punya ajaran-ajaran yang salah. Nah, sekarang kita lanjut. Waktu Tuhan Yesus mulai dia punya public ministry, dia membersihkan Ka'bah dari dia punya kontaminasi dari immoral atau hal-hal yang tidak bermoral, dari hal-hal yang tidak bermoral. Jadi waktu Tuhan mulai dia public ministry, dia cleanse the temple. Terus di dia punya terakhir dari dia punya ministry itu, tindakan dari atau ya dari dia punya ministry, ada second cleansing temple. Jadi waktu dia mulai dia punya public ministry ada first cleansing. Waktu akhir dari dia punya public ministry ada second cleansing. Oke, nanti kita lihat ya di mana Ellen White akan apply first cleansing dengan second cleansing. So, oke, jadi ini ini kita underline. Jadi Ellen White akan compare dua. So, jadi in the last work, pekerjaan terakhir untuk diberikan kepada dunia, dua panggilan yang berbeda yang akan diberikan kepada gereja-gereja. Nah, apa itu panggilan itu? Kan dia bilang ada dua panggilan ya, yang berbeda-beda yang akan dikasih kepada gereja.
Langsung dia kutip. The second angel's message, pekabaran malaikat kedua, yaitu Babylon sudah rubuh, kota yang besar, karena dia telah membuat seluruh dunia meminum dari anggur cawan percabulannya. Dan in the loud cry of the third angel's message, dan juga suara nyaring dari pekabaran malaikat ketiga, suara terdengar dari surga berkata, keluarlah kamu umat-umatku supaya kamu tidak mengambil bagian dari dosa-dosanya dan supaya kamu tidak menerima kutukan-kutukannya. Karena dosa-dosanya sudah sampai di surga dan Tuhan telah mengingat dia punya dosa-dosanya atau iniquities-nya. Nah, kita lihat di sini. Jadi di sini Ellen White bandingkan first cleansing Tuhan Yesus dengan the second cleansing. Dan dia bandingkan dengan the second angel's message dengan the loud cry of the third. The loud cry of the third, terus langsung dibilang, come up to her my people, itu pekabaran malaikat keberapa? Ada yang mau kasih? Pekabaran malaikat keberapa yang dibilang loud cry of the third angel's message? 4, oke? Jadi kita tulis di sini ya. Mungkin kalian sudah tahu ini kan? Ini hanya diulang lagi. Jadi di sini, waktu ini first cleansing, and then this is the second cleansing. Oke. Jadi ini first cleansing of the temple, cleansing, dan ini second cleansing. Tuhan Yesus membersihkan dari kecemaran-kecemaran immoral yang tidak bermoral. Jadi waktu Tuhan Yesus bersihkan first cleansing, itu dia punya spiritual application di akhir zaman, yaitu Tuhan membersihkan dia punya Ka'bah atau gereja-gereja, dan dia bilang, Babylon is fallen, come out. Saya mau bersihkan ini temple, oke? Di sini. Saya mau bersihkan ini temple di sini. Nah, in the last, dan ini dia bilang, the second cleansing atau pembersihan yang terakhir, yang Tuhan berikan, yang kedua ini dan yang terakhir, dia kasih juga waktu come out di Revelation 18, verse 4 and 5. Jadi ini first cleansing, second angel's message. The second cleansing adalah the fourth angel's message. Dua-dua come out. Ini juga Babylon is fallen harus come out ya. Oke, sorry. Harus come out. Jadi kita lihat ya, Ellen White selalu, kita sudah lihat bukti demi bukti, dia selalu bandingkan second angel's message dengan the fourth angel's message. Dibersihkan dari immoral, dari immoral profanation atau dia punya, oke, thank you. Dibersihkan dari, kita lihat di sini dia punya kata-kata ya, dari kontaminasi yang immoral, Tuhan Yesus bersihkan di the second message atau first cleansing, dan juga pembersihan yang terakhir di fourth angel's message. Nah, jadi kita sudah lihat dari line upon line yang kita sudah belajar ini, dan ini adalah Revelation 18 ya. Dan kita sudah tahu bahwa di Revelation 18 waktu Tuhan bersihkan itu terjadinya Sunday Law. Kita sudah lihat. Itu sudah terjadinya nanti pada waktu midnight. Oke? Itu terjadi pada waktu ada isu, decree kan? Decree. Kan di sini, kita lihat di sini ya. Coba kalian lihat di sini. Waktu ada loud cry of the third angels, ada suara yang dibilang, come out of her my people. Keluar. Nah, pelajaran yang kita belajar waktu lalu, waktu disuruh keluar itu kan pada waktu midnight. Nah, kenapa disuruh keluar? Karena Tuhan harus bersihkan. Kenapa dia bersihkan? Karena di sini orang-orang sudah mau kontaminasi atau membuat umat-umat Tuhan, supaya umat-umat Tuhan, disuruh keluar atau dibersihkan supaya umat-umat Tuhan tidak minum anggur percabulan dari apa? Dari Babylon kan? Nah, kenapa juga disuruh keluar? Supaya mereka bisa keep the Sabbath. Sama dengan waktu bangsa Israel yang ada di Mesir, keluar supaya mereka keep the Sabbath.
di sini ya, the second cleansing. Jadi di Wahyu 18. Kenapa disuruh keluar supaya keep the Sabat? Karena disitulah ada undang-undang hari Minggu yang mana umat-umat Tuhan diharuskan untuk memelihara hari Minggu. Tetapi kalau misalnya umat Tuhan memelihara hari Sabat, mereka akan dipersecute, akan dianiaya. Tetapi kalau mereka memelihara hari Minggu, mereka tidak akan dianiaya, tapi mereka akan menerima tanda binatang. Jadi kita lihat di sini ada dua pembersihan Ka'bah. Satu, the first cleansing, yang melambangkan second angel's message, dibersihkan dari doktrin-doktrin yang palsu. And then the second angel's message, melambangkan the fourth angel's message, kita keluar atau tempelnya itu dibersihkan. Dan yang kita lihat yang di Wahyu 18 itu, of course ya banyak juga error-error yang dibersihkan, tetapi yang paling menonjol atau yang paling kita lihat kenapa dibersihkan atau disuruh keluar supaya umat-umat Tuhan bisa memelihara hari Sabat. Oke? Baiklah, kita akan lanjut. Jadi kita sudah lihat perbandingan dari first cleansing, second cleansing, the second angel's message, and the fourth angel's message. Itu yang kita sudah bandingkan dua-dua. Dan kenapa Babilonia sudah jatuh? Karena dia sudah memberikan minum semua dunia dengan sabat palsunya, dan juga dibilang di sini natural immortality of the soul, di mana manusia tidak akan mati walaupun mereka sudah berdosa, dan itu adalah kebohongan pertama yang setan berikan kepada Hawa di Taman Eden. Oke. Nah, di kutipan berikut di sini kita akan mau kasih sama kalian selain dari ini kan, selain dari wine atau false doctrine atau ajaran doktrin-doktrin yang salah yang sudah diberikan oleh Babylon, selain dari false Sabbath dengan natural immortality of the soul, kita akan lihat lagi apa kira-kira doktrin-doktrin yang salah yang Babylon sudah berikan kepada dunia. Oke? Apakah Lali bisa translate ini? Langsung baca dan translate dia punya kutipan. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Iya ya, nanti kita bantu kalau ada yang. Iya ya, oke Li, silakan Li. Oke. Ini adalah pekerjaan atau tanggung jawab individu untuk berjalan dengan rendah hati dengan Tuhan. Kita tidak mencari stress ya, yang aneh, yang janggal, yang aneh. Kita tidak mencari sesuatu yang aneh atau janggal, sebuah pekabaran baru, pekabaran baru. Iya, yang aneh. Iya, yang aneh dan pekabaran baru. Kita tidak berpikir bahwa sesuatu yang dipilih Tuhan yang mencoba untuk berjalan dalam terang, kompos itu apa ya? Terdiri Babylon. Oh iya, terdiri sebagai Babylon. Babylon, iya. Ya, jadi jangan katanya kita pikir umat-umat Tuhan yang mencoba untuk berjalan di dalam terang itu kita bilang itu Babylon ya. Nah ini nanti ada punya pekabaran. Cuman ada sesuatu yang kita mau ambil di sini. Ulang Joy, apa tadi bilang? Sorry. Jangan bilang apa tadi. Jadi kita ulang yang Lali ada kasih. Jadi kita punya tugas individu adalah berjalan dengan rendah hati dengan Tuhan. Nah, kita dibilang jangan cari-cari pekabaran-pekabaran yang baru atau pekabaran yang aneh. Nah, apa itu yang Ellen White bilang jangan cari-cari itu? Jadi, kita jangan pikir bahwa orang-orang pilihan Tuhan, yang mau untuk berjalan di dalam terang itu dibilang Babylon. Ngerti nggak, Kak? Sampai situ. Jadi, umat Tuhan yang mau berjalan di dalam terang, jangan pikir kalau mereka itu Babylon. So far, oke, Kak? Ya, oke. Ya, oke, itu ya.
Oke, continue, Li. Jadi Oke. kan orang-orang yang dipilih Tuhan yang mau berjalan di dalam terang itu, jangan bilang dia Babylon. Nah, siapa dan yang Babylon? Oke, ini dia. Ya. Denominasi gereja yang jatuh adalah Babylon. Oke. Ya. Jadi gereja-gereja yang jatuhlah yang adalah Babylon. Sekarang saya mau tanya, gereja-gereja yang jatuh, yang mana yang Babylon yang Ellen White punya masuk di sini? Masih ingat the second angel's message? Tadi masih ingat? Ya. Protestant Church. Protestant churches Protestant Church. yang Babylon. Karena dari Protestant churches itulah yang keluar Advent. Jadi yang Babylon itu gereja-gereja Protestan yang sudah jatuh di the second angel's message. But anyway, there's another message sendiri nanti kita kasih. Tapi yang kita mau tekankan di sini dia punya doktrin yang terdiri dari anggur ya. Anggur selain yang false Sabbath dengan apa itu yang kedua, natural immortality of the soul. Oke, continue, Li. Oke. Babylon has been fostering falseness doctrine. Oh iya, Babylon fostering ini apa ya? Mengambil doktrin-doktrin yang beracun atau berbahaya. The wine of error. Error dari anggur atau kesalahan anggur ya. Error dari anggur. Anggur error ini dibuat dari doktrin yang palsu. Seperti natural immortality of the soul yang tadi dibilang. Sudah kan tadi kan ya. Oke, jadi yang sudah saya mau tulis lagi. Jadi satu, natural immortality of the soul. Apalagi? The eternal torment of the wicked. Oke. Stop situ dulu ya, Li. Jadi kita tulis. Oke. Jadi dia punya wine itu atau false doctrine yang dia kasih kan tadi sudah natural immortality of the soul sama false Sabbath. Tapi ada di sini lagi dibilang apa? Eternal torment of the wicked. Apa artinya? Jadi orang-orang yang jahat itu akan disiksa selama-lamanya. Waduh. Jadi ini ya, eternal torment of the wicked. Jadi dia punya, perhatikannya ini, karena ini kan dia punya error, dia punya false doctrine. Satu, natural immortality, tidak akan mati walaupun kamu berdosa. Kedua, dia punya orang-orang yang jahat itu akan disiksa eternal, selama-lamanya. Oke? Apalagi ketiga, Lid. The denial of the pre-existence of Christ prior to the birth of Lamb. Oh, menyangkal. Lahir di Lamb ya. Jadi orang-orang ini doktrin Babylon ini dia menyangkal adanya Tuhan Yesus pre-existence of Christ, adanya Tuhan Yesus sebelum kelahirannya di Bethlehem. Jadi kayak gini, kan kita sudah belajar kan mengenai Tuhan Yesus. Sebelum lahir di Bethlehem, Tuhan Yesus kan sudah ada, betul enggak? Betul, Tuhan Yesus sudah ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Kalian setuju? Iya. Iya kan? Jadi Yesus itu sudah ada, dia itu the begotten son of the Father. Dia itu anak satu-satunya dari Father. Dia sudah ada, tapi dia harus lahir ke dunia ini untuk menjadi manusia. Nah, the wine of error atau ajaran-ajaran yang sesat itu yang diberikan oleh Babylon, yang dibilang fallen denomination, gereja-gereja yang sudah jatuh, dia itu adalah, dia menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu ada sebelum kelahirannya di Bethlehem. Oke, jadi denial pre-existence of Christ before birth di Bethlehem. Jadi saya harus tulis ya, karena kita harus lihat dia punya doktrin di sini. Dan nanti waktu kita belajar mengenai Babylon, kalian akan lihat, well anyway, nggak usah bocoran, nanti aja. Oke. Denial pre-existence of Christ before his birth. Kita mau lihat kalau pre-existence-nya kita tulisnya betul. Pre-existence.
pakai S ya. Oh ya, betul. Oke. Jadi wine of error atau false doctrine yang diberikan itu so far kita lihat ada Sunday, ada natural immortality of the soul. Oke, manusia tidak akan mati. Eternal torment atau penyiksaan selama-lamanya oleh orang yang jahat. Menyangkal ada kelahiran Tuhan, menyangkal adanya kehadiran Tuhan Yesus sebelum dia lahir di bumi ini. Oke, jadi ada kelompok-kelompok tertentu atau denominasi tertentu. Saya sendiri nggak tahu ini denominasi mana ya yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus tidak ada sebelum dia lahir di Bethlehem. Jadi dia adanya waktu dia lahir di Bethlehem. Seperti itu ya. Oke, apalagi dia punya false doctrine, continually. Dan menyarankan atau menasihati dan meninggikan hari pertama dari minggu above God's holy, di atas kesucian Tuhan, hari yang disucikan. Oke, jadi dia itu meninggikan, mengadvokasi dan juga meninggikan hari Minggu di atas Tuhan punya hari yang suci dan di hari yang suci dan disanctify ya atau disucikan. Berarti dia meninggikan hari Minggu di atas hari Sabat. Nah, kita sudah kasih di tulis ya. Sudah tulis ya. Jadi so far ada berapa dia punya false doctrine? 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ini adalah false doctrine yang sudah diberikan oleh apa? Gereja-gereja fallen denomination yang terdiri dari Babylon, oke? Nah, saudara-saudara, kita mau kasih tahu, Ellen White kasih dia punya spesifik doktrin yang membuat yang diberikan oleh Babylon, oke? Ini ya dia punya spesifik doktrin. Nah, ini doktrin-doktrin ini yang dibilang yang membuat seluruh dunia minum dia punya anggur atau false doctrine ini. Jadi yang ini, yang semua kita sudah belajar dan yang paling menonjol itu adalah false Sabbath. Oke? Karena dari semua doktrin-doktrin ini, saudara-saudara, dari 1, 2, 3, 4, oke, dan of course so many error yang dia kasih, tapi Ellen White kasih memang dengan detail apa yang menjadi dia punya wine. Jadi dari semua itu coba kalian lihat ya. Kira-kira dari semua ini apakah dia sudah kasih minum semua bangsa dengan dia punya false doctrine? Saya mau tanya, kalau kalian punya jawaban ya, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Oke, sekarang kita mau kasih kalian pertanyaan. Let me ask you question. Kan dibilang alasan Babylon sudah jatuh di the fourth angel's message karena dia membuat semua bangsa minum dari wine. Dia punya anggur. Dan kita lihat wine itu dia punya false doctrine. Dan Ellen White kasih, dia punya false doctrine itu apa? Sunday, harus keep Sunday. Immortality of the soul, tidak akan mati. Jiwa yang tidak akan mati. Penyiksaan orang-orang yang jahat selama-lamanya. Menyangkal ada kehadiran Tuhan Yesus sebelum dia lahir di Bethlehem. Sekarang saya mau tanya sama kalian ya. Apakah seluruh dunia atau seluruh agama sudah mengambil 1, 2, 3, 4? Saya mau tanya. Kalau iya, kalau jawaban kalian iya, kenapa? Dan kalau kalian punya jawaban tidak, kenapa? Oke? Siapa yang mau kasih jawaban? Silakan. Apakah Babylon sudah kasih minum semua anggur dari dia punya false doctrine ini? Ada yang mau kasih jawaban? Ada teman-teman semua? Oke, silakan Li. Apa jawabannya? Belum semua kayaknya. Karena masih ada yang masih ini Sabat dan masih mempercayai maksudnya yang natural immortality yang 4 ini kayaknya masih ada. Kalau
dari 4 ini ya, kalau kita Ya, lihat dari empat ini. Iya, masih. Karena semua masih orang harus semua. minum 4 ini, Li. Iya. Ya, oke. Gimana? Ya, jadi belum, karena masih ada hari Sabat. Itu iya, hari Sabat dengan yang itu juga 2, 3, 4 masih ada ya, masih. Yang 4 ini masih ada. Yang 4 ini masih ada apa maksudnya? Maksudnya belum semua oh, ada kelompok agama yang percaya ada. Iya. Oh, oke. Jadi ini pelajaran mengenai Godhead juga ya. Oke. Thank you, Li. Kita lanjut ya, kita baca ya, Li. Jadi itu adalah doktrin-doktrin yang salah yang sudah diberikan oleh Babylon yang kita sudah baca. Dan dia bilang, ini kindred errors, ini bermacam-macam kesalahan sudah diberikan kepada dunia dengan bermacam-macam gereja-gereja, berbeda-beda gereja, and thus the scriptures are fulfilled. Jadi waktu error yang semua diberikan kepada dunia, yaitu hari Sabat, hari Sunday, dan semua kita sudah baca, baru dia bilang scripture di-fulfill atau firman Tuhan digenapi yang dibilang semua bangsa sudah minum dari anggur cawan percabulannya, murka percabulannya. Dan ini murka yang dibuat oleh doktrin-doktrin yang salah. Dan waktu raja-raja dan presiden-presiden minum anggur murka dari percabulannya, mereka marah, mereka stirred with anger, kayak dibangkitkan mereka. Dibuat. Dia buat marah, melawan mereka yang tidak mau datang harmoni dengan kebohongan dan satanic heresy atau ajaran-ajaran sesat dari setan dan kebohongan-kebohongan setan yang meninggikan sabat palsu dan membuat manusia untuk menginjak-injak hukum Tuhan atau menginjak-injak Tuhan punya God's memorial atau Tuhan punya peringatan, yaitu hari Sabat. Jadi saudara lihat ya, coba lihat. Semua bangsa minum anggur kan, baru Babylon jatuh. Terus dia bilang, waktu semua itu bangsa minum anggur percabulannya, yang terjadi adalah orang-orang atau pemimpin pemerintahan akan marah kepada orang-orang yang memelihara hari Sabat. Ini di mana semua bangsa sudah minum anggur, saudara-saudara. Sudah minum anggur dan dibilang disitulah Babylon jatuh. Kapan? Kan dibilang the scripture are fulfilled, yang mana semua bangsa minum anggur. Kapan itu? Waktu pemerintahan membuat hukum yang akan menganiaya orang-orang yang akan memelihara hari Sabat. Itu kapan dia punya full semua nation? Waktu Wahyu 18. Dan kita lihat Wahyu 18 itu waktu pemerintah mengeluarkan undang-undang, mereka akan marah orang-orang yang akan memelihara hari Sabat. Oke? Jadi itu ya, kita sudah lihat. Waktu seluruh bangsa minum doktrin dari Babylon, dia punya error itu waktu semua bangsa, waktu Wahyu 18. Oke? Yang mana orang-orang akan dipersecute gara-gara memelihara hari Sabat. Dan kita sudah establish itu. Oke. Kita akan baca ini, baru nanti kita akan kasih waktu untuk pertanyaan dan komen ya. Oke, jadi ini tadi kita sudah lihat apa wine dari Babylon. Kita sudah lihat kan, dia punya anggur. Kita sudah lihat dia punya doktrin-doktrin yang salah, yang palsu. Oke? Nah, kita lihat ini kutipan terakhir ya. Dibilang pekabaran malaikat kedua dari Wahyu 14 pertama kali di preach atau di khotbahkan di summer musim panas tahun 1844. Dan itu ada dia punya application yang more direct application kepada gereja-gereja di United States, di Amerika, di mana warning atau peringatan, warning of the judgment, peringatan penghakiman telah diberikan, had been most widely, sudah diberikan dengan tersebar, diproklamasikan, dan ditolak, pada umumnya ditolak, dan di mana penurunan dari gereja-gereja sudah menjadi dengan cepat. Karena ditolak pekabarannya, gereja-gereja itu dia punya merosot ya, dia punya kondisi gereja merosot. Tapi
pekabaran malaikat kedua tidak sampai dia punya complete fulfillment in 1844. Jadi kita lihat di malaikat kedua di sini kan Babylon is fallen. Tapi dia waktu dia fallen itu enggak complete fulfill dia punya fall. Oke, kita lihat ya. Kita akan bahas dia lanjutan. Dan mungkin kalian sudah tahu ini kutipan ini ya. In the past, orang sudah belajar. Gereja-gereja kemudian, jadi ini nggak sampai complete fulfill. Kita akan lihat kapan dia punya complete fulfillment. Gereja-gereja kemudian mengalami moral fall dalam konsekuensi dari mereka menolak akan terang dari pekabaran Advent. Tapi kejatuhannya tidak komplit. Oke, jadi di sini dia sudah jatuh sini kan, sudah fallen, sudah jatuh. Tapi it's not complete jatuh dibilang di sini. Ellen White akan kasih tahu kapan dia punya complete jatuh, karena di second angel waktu jatuh baru mereka keluar. Di fourth angel's message juga jatuh baru keluar. Itu kan dia punya konsep, dia punya order ya. Waktu jatuh keluar. Di sini juga waktu jatuh keluar. Oke, second angel's message jatuh keluar. Terus di sini dibilang dia punya jatuh tidak komplit. Sebagaimana mereka continue terus-terus menolak pekabaran special truth atau present truth untuk saat ini, mereka sudah jatuh. Mereka jatuh dalam dan lebih dalam lagi. Not yet, belum. However, kita bilang Babylon itu sudah jatuh. Karena kalau kita bilang Babylon jatuh, itu karena dia sudah membuat semua bangsa minum dari anggur dia punya perjabulan. Babylon belum membuat semua bangsa minum, oke? Kalian lihat ini. She has not yet made all nations do this. Jadi Babylon itu belum komplit jatuh. Kenapa? Karena dia belum membuat semua bangsa minum anggur. Salah satu hari Sabat. Karena masih ada umat-umat Tuhan Seventh-day Adventist, they still keep the Sabbath day. Nah sekarang Ellen White bilang belum semua minum anggur percabulannya. Oke? Karena belum semua minum berarti belum jatuh. Kalau semua sudah minum baru jatuh. Kalian baca sendiri ya, kalian bisa lihat sendiri Ellen White punya kata-kata. Dia bilang, roh dari konform kepada dunia dan ketidakmautawan kepada pekabaran testing truth, pekabaran yang menguji untuk di saat kita exist, for the testing truth for our time exist, dan sudah jadi ini roh-roh yang mau konfirmasi, mau bergabung dengan dunia, dengan tidak mau tahu dengan pekabaran-pekabaran, sudah memperoleh gaining ground, sudah ada dia punya, sudah berdiri lah, sudah ada memperoleh tempat di gereja-gereja Protestan dan di semua keduniawian kekristenan. Oke, jadi kita lihat di gereja-gereja semua, gereja-gereja Protestan sudah ada roh-roh keduniawian dan mereka nggak mau tahu dengan pekabaran-pekabaran masa kini ya. Dan gereja-gereja ini are included in the solemn and terrible denunciation of the second angel. Jadi gereja-gereja ini di-denounce kalau mereka itu jadi Babylon, dan kalau dia itu akan jatuh kalau dia sudah membuat semua bangsa minum dia punya anggur yang tadi kita sudah bahas, false Sabbath, natural immortality of the soul, dan seterusnya ya. Dan Ellen White bilang pekerjaan but the work of apostasy, tapi pekerjaan apostasi itu belum sampai puncak. Jadi kita tahu ya di gereja-gereja, of course ada apostasi. Tapi apostasinya belum sampai puncak. Kapan dia puncak? Kalau dia sudah minum semua anggur percabulannya dan salah satunya adalah hari Sabat. Tapi sebelum dia menerima Sunday, dia punya apostasi belum puncak, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat ada apostasi ini, ya, of course. Dari zaman dulu bangsa Israel keluar,
sampai mereka crucify Tuhan Yesus, gereja Advent pun berdiri, selalu ada apostasi, saudara-saudara. Enggak. Karena sejarah selalu terulang. Tapi belum sampai puncak, sampai semua sudah menerima wine doktrin dari Babylon, dan salah satunya hari Sabat. Ellen White bilang di situ. Jadi kapan ini dia puncak? Dia puncaknya itu waktu setan bekerja dengan, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Jadi pekerjaan dari apostasi itu tidak mencapai puncak, belum sampai puncak, sampai nanti semua dunia minum dari dia punya anggur, atau dia punya false doctrine yang kita sudah bahas tadi. Nah, kita akan lihat, baca terus. Alkitab menyatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan, setan akan bekerja dengan semua kuasa dan tanda-tanda dari dia punya penipuan, dan dengan semua penipuan dari dia punya ketidakbenaran. Dan mereka yang tidak mencintai kebenaran, supaya mereka bisa diselamatkan, akan ditinggalkan untuk menerima strong delusion yang keras, yang besar, supaya mereka akan percaya dengan lie atau kebohongan. Itu Ellen White kutip 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11. Nah, dia bilang, not until this condition, tidak sampai kondisi ini akan dicapai, dan penyatuan antara gereja dengan dunia shall fully accomplish, akan mencapai puncaknya atau penggenapannya akan dipenuhi throughout Christendom, kepada seluruh kekristenan, akan komplit Babylon jatuh. Dan perubahannya akan progresif, sangat cepat, dan perfect fulfillment of Revelation 14:8 in the future. Jadi kita lihat di sini, ya, dibilang, sampai kondisi 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11, di sini. Sampai kondisi, kan dibilang, second angel's message akan di-repeat di fourth angel's message. Di fourth angel's, second angel's message, but komplitnya, jatuhnya belum komplit. Nanti akan jatuh, kita lihat ya. Kita lihat nanti di Wahyu 18 kan akan jatuh. Tapi waktu jatuhnya itu Ellen White kutip 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11. Oke. 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11. Kalau kondisi di 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11 sudah tercapai, baru komplit Babylon jatuh. Baru Babylon komplit jatuh. Dibilang di sini kan, not until this condition shall be reached, dan persatuan antara gereja dengan dunia shall be fully accomplished di seluruh kekristenan, baru Babylon jatuh. Jadi sebelum itu terjadi, itu Wahyu 14 ayat 8 belum terjadi. Nah, tetapi kita sudah lihat di Wahyu 18 itu komplit jatuh. Berarti 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11 itu terjadinya di Wahyu 18. Dan kapan Wahyu 18 itu terjadi? Di Sandelo kan? Jadi dia punya complete fulfillment 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11 itu terjadinya di Sandelo. Nanti kita lihat ya, dia punya kutipan berikut. Kita lanjut. Walaupun spiritual darkness, walaupun kegelapan rohani dan meninggalkan Tuhan sudah terjadi di gereja-gereja yang terdiri dari Babylon, the great body, tubuh yang besar dari pengikut-pengikut Yesus masih terdapat di communion mereka di Babylon. Masih ada orang-orang di Babylon. Ada banyak dari mereka yang belum pernah melihat pekabaran saat ini. Tidak sedikit orang yang tidak puas dengan mereka punya kondisi sekarang ini, dan mereka rindu untuk terang yang lebih cerah. Mereka dengan sia-sia mereka mencari dengan sia-sia untuk karakter Kristus di gereja-gereja yang mereka
connect ya. Jadi orang-orang di situ masih mau mencari akan karakter atau image of Christ di gereja itu. Tapi sia-sia mereka dapati. Sebagaimana ini these bodies depart, meninggalkan lebih jauh daripada kebenaran dan menyatukan diri mereka lebih dekat dengan dunia, perbedaan akan terjadi di antara dua kelas dan akan lebih besar dan hasilnya akan menjadi perpisahan. Oke. Jadi orang yang mau lebih berasosiasi dengan dunia dan tidak mau menerima akan pekabaran akan lebih, dia punya perpisahan itu akan lebih besar. Dan waktu akan datang di mana orang yang mencintai Tuhan supreme tidak bisa, tidak bisa remain in connection, tidak bisa tinggal di dalam koneksi dengan orang-orang yang mencintai akan lover of pleasure, mencintai kepelisiran lebih daripada cinta Tuhan. Mempunyai bentuk dari pengakuan kesalehan tetapi menyangkal kuasa Tuhan. Jadi ada waktu di mana akan datang orang yang sangat mencintai Tuhan nggak bisa lagi berkoneksi dengan mereka. Berarti mereka akan keluar dari koneksi dengan orang-orang seperti itu. Nah, kapan itu terjadi? Nah, baru Ellen White kutip Revelation 18. Jadi dia bilang Revelation 14 ayat 8, Wahyu 14 ayat 8, waktu Babylon jatuh, enggak komplit jatuh. Nanti jatuhnya in the future. Di kapan? Di Wahyu 18, waktu Babylon is fallen. Dan di Wahyu 18, Ellen White kasih paralel dengan 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11. Ingat itu ya, nanti kita akan lihat lagi ayat ini akan muncul. Oke? Jadi waktu Wahyu 18 itu terjadi, kita nggak bisa lagi ada koneksi dengan mereka. Kita harus keluar, oke? Can no longer remain in connection. Jadi selama Wahyu 18 belum terjadi, kita harus masih ada koneksi dengan mereka. Karena dia punya apostasy belum sampai puncak, saudara-saudara. Oke? Nah, dan di sini dibilang, di Wahyu 18 menunjukkan di saat di mana sebagaimana hasil dari penolakan threefold, pekabaran malaikat ketiga, threefold warning ya, atau peringatan yang 3 itu yang which is pekabaran malaikat 1, 2, dan 3 yang terdapat di Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Dia bilang Wahyu 18 menunjukkan di saat itu waktu mereka menolak pekabaran malaikat 1, 2, dan 3, gereja akan fully reach the condition. Gereja akan mencapai puncak di mana mereka mencapai puncak kondisi di mana yang sudah dikatakan di Wahyu di pekabaran malaikat kedua, dan orang-orang yang ada, umat-umat Tuhan yang ada di Babylon harus dipanggil keluar untuk memisahkan diri dari dia punya communion. Jadi saudara-saudara, oke ya, di Wahyu 18. Di sini, oke, Wahyu 18 ini kan Revelation 18, kita tulis ya, Revelation 18. Ini Revelation 14 verse 8. Ini akan terjadi di sini. Oke. Tapi di sini mereka reject, oke? Reject first, second, and third angel's message. Dan kita tahu the third angel's message itu pekabaran hari Sabat. Oke. Jadi selama pekabaran hari Sabat masih ada, berarti keadaan atau kondisi umat-umat Tuhan itu belum mencapai puncaknya. Kecuali kalau mereka sudah tolak 1, 2, dan 3, itu baru sampai dia punya puncak. Ini kan, dia punya puncak. Baru di situ kita bisa berpisah. Oke. Tapi kalau belum reach dia punya kondisi yang dikatakan di second angel's message, belum waktunya untuk separate, saudara-saudara. Oke? Dibilang, Wahyu 18, this message atau pekabaran ini adalah pekabaran terakhir yang akan diberikan kepada dunia dan itu akan berhasil dalam dia punya pekerjaan.
waktu mereka yang tidak percaya kebenaran tetapi mempunyai kepelisiran di dalam ketidakbenaran di 2 Tesalonika 2 ayat 12 akan ditinggalkan untuk menerima strong delusion atau delusi-delusi dan akan percaya akan kebohongan, dan terang kebenaran akan bersinar kepada semua hatinya yang mau terbuka untuk menerima itu. Dan semua anak-anak Tuhan yang tinggal di Babylon akan mendengar panggilan, keluarlah kamu umat-umatku. Wahyu 18 ayat 4. Jadi kita lihat di sini ya. Ini waktu Tuhan memanggil umat-umat keluar dari Babylon, oke? Waktu mereka semua gereja-gereja menolak pekabaran malaikat 1, 2, dan 3. Dan kita tahu di gereja Advent, pekabaran malaikat ketiga sudah diberikan oleh Wagner dengan Jones. Nah, kalau kita menolak pekabaran itu pun hasilnya juga satu kali kita akan tolak Sabat, saudara-saudara. Karena pekabaran mereka itu ujung-ujungnya akan menerima akan hari Sabat. Karena supaya kita keep the Sabbath day holy, kita sendiri harus suci. Dan bagaimana untuk suci atau mempunyai kebenaran Kristus, itulah pekabaran righteousness by faith yang sudah diberikan oleh Wagner dengan Jones. Dan dia punya prakteknya adalah kita akan menerima atau keep the Sabbath day holy. Nah, in reality nanti, waktu kondisi gereja semua, seluruh gereja Advent, atau seluruh gereja-gereja kekristenan di seluruh dunia, sudah menerima akan hari Minggu, disitulah sudah mencapai puncak di mana yang dikatakan di second angel's message, yaitu Babylon is fallen. Tetapi kita lihat di Wahyu di 9/11 2001, karena ini kan pelajaran kita 2001, 9/11 yang membuktikan apakah Wahyu 18 itu terjadi di 9/11. Di 9/11 2001 tidak ada saya lihat yang mana semua gereja-gereja Kristen sudah minum anggur percabulan. Saya nggak lihat gereja Advent sudah memelihara hari Minggu, saudara-saudara. Oke? Jadi berarti Wahyu 18 itu tidak terjadi di 9/11. Karena di 9/11 orang-orang atau gereja Advent pun sudah memaksakan undang-undang hari Minggu kepada umat-umatnya. Dan itu nggak ada di sini di 9/11. Itu 9/11 nanti terjadi waktu cupnya sudah full, semua sudah minum anggur, sudah memelihara hari Sabat, sudah menerima doktrin tidak mati kalau tidak mati kalaupun berdosa, sudah melanggar kehadiran Tuhan Yesus sebelum kelahirannya. Itu ya, di situ akan full, akan penuh dia punya cup di mana semua sudah minum anggur. Dan disitulah waktunya kita akan keluar untuk memberitakan kepada dunia untuk keep the Sabbath day holy. Tapi sebelum waktu itu terjadi, kita jangan separate, kita punya communion dengan mereka. Oke? Jadi di mana kita separate atau berpisah, waktu cup is full, waktu dia punya kondisi sudah penuh, yang mana mereka reject pekabaran mereka 1, 2, 3, atau kondisi di 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11 sudah tergenapi. Oke? Jadi kita lihat lagi bahwa Wahyu 18, oke? Kita lihat lagi ya, Wahyu 18. Oke. Jadi 2 cleansing of the temple. Yesus cleansing pertama dan cleansing kedua. Cleansing pertama, dia punya spiritual application di the second angel's message. Cleansing kedua di the fourth angel's message. Satu di Revelation 14 verse 8, satu di Revelation 18. Oke? Dan di Revelation 18, di situ disuruh come out karena Tuhan cleansing the temple. Waktu gereja-gereja kekristenan sudah minum semua anggur atau false doctrine. Oke, baru di cleansing, baru keluar, baru separate dari dia punya communion. Dan itu terjadi di Sunday Law. Dan itu tidak terjadi di 9/11, saudara-saudara. Karena untuk membuat kita separate atau berpisah atau sudah jatuh, di gereja-gereja sudah memaksakan untuk memelihara hari Minggu, setidaknya.
Di gereja-gereja sudah mengatakan bahwa tidak akan mati atau hidup kekal walaupun menurut. Di gereja-gereja memberitakan pekabaran bahwa akan ada penyiksaan selama-lamanya terhadap orang jahat. Di gereja-gereja dinyatakan bahwa tidak ada Kristus, kehadiran Kristus sebelum kelahirannya. Itu kalau semua kita sudah menerima itu baru cup is full. Tapi selama ada orang yang memelihara hari Sabat, menentang pekabaran-pekabaran dari false doctrine dari Babylon, cup belum full. Tapi kalau semua sudah terima ini semua, baru cup is full. Baru kita bisa keluar, berpisah dari dia punya communion. Oke? Jadi ini kita punya pelajaran yang mana selalu ditunjukkan Wahyu 18 itu nanti. Dan kita sudah lihat kapan itu Revelation 18 itu terjadi waktu Sunday Law, kecurahan Roh Kudus di hari Pentekost, itu yang kita belajar selama ini ya, di mana ada final grade test di situ, mana orang disuruh memilih Sabat atau Minggu, di mana di situ ada course of probation, semuanya itu terjadi di Wahyu 18. Dan itu tidak terjadi di 9/11 kalau kita lihat. Oke. Jadi itu adalah kita punya Bible study. Nanti kita lanjut dengan pelajaran mengenai Ezra. Oke, kita lihat Ezra 7 waktu dia come out itu terjadinya kapan. Jadi itu nanti kita akan bahas. Supaya itu adalah witness yang terakhir yang setidaknya kita bisa belajar saat ini untuk bisa melihat kapan itu Wahyu 18. Semuanya kita sudah lihat, kita sudah tahu dia punya fulfillment. Tapi kita harus lihat isu dari Ezra 7 verse 9 yang kita sudah belajar selama ini. Oke, puji Tuhan atas firman yang Tuhan sudah berikan. Dan saya memohon kepada saudara-saudara, ujilah segala sesuatu. Uji, lihat, baca sendiri, saudara-saudara, buktikan untuk sendiri. Oke, karena saya mau untuk saudara-saudara mengikuti Tuhan ataupun menerima pekabaran ini karena saudara yakin dan percaya, sudah belajar sendiri, bukan dari manusia katakan, tetapi saudara sudah baca dan lihat sendiri yang ada tertulis di dalam firman Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhan, the grace of God, Tuhanlah yang akan membuat kita untuk menurut. Oke, terima kasih, sampai kita lanjutkan di dalam pembahasan berikut yaitu Ezra 7 verse 9. Thank you and God bless all. Bye-bye.